Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau disingkat dengan MFK. Rumah sakit sebagai institusi kesehatan sudah seharusnya dapat meminimalisir risiko dan potensi berbahaya di lingkungan rumah sakit, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, petugas, pengunjung, serta lingkungan rumah sakit. Dalam standar akreditasi rumah sakit, Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bertujuan agar rumah sakit menyediakan seluruh fasilitas fisik dan peralatan medis yang aman dan fungsional serta terdapat petugas yang mengelola secara integral dan efektif. Rumah sakit menetapkan regulasi terkait manajemen fasilitas dan keselamatan yang meliputi kepemimpinan dan perencanaan, keselamatan, keamanan, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun, proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, penanganan kedaruratan dan bencana, konstruksi dan renovasi, pelatihan. Regulasi terkait manajemen fasilitas dan keselamatan yang ada di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan antara lain dapat dilihat pada slide. Rumah sakit telah membuat pengkajian risiko secara proaktif terkait keselamatan di rumah sakit setiap tahun yang didokumentasikan dalam daftar risiko atau RES Register. RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan menetapkan daftar area berisiko tinggi dengan maksud supaya dilakukan pengawasan dan penanganan khusus dibandingkan dengan kawasan lainnya yang berada di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Rumah sakit menerapkan proses pengelolaan keamanan untuk menjamin lingkungan yang aman dengan memberikan identitas berupa ID card atau tanda pengenal sementara atau tetap pada pasien, staf, pekerja kontrak, tenan atau penyewa lahan, keluarga penunggu pasien, pengunjung di luar jam besuk, dan tamu rumah sakit sesuai dengan Surat Edaran Nomor 065/236/UM/RSUD BHHB. Selain itu, melakukan monitoring pada daerah berisiko keamanan dengan penempatan security dan atau memasang kamera sistem CCTV yang dapat dipantau oleh security. Titik-titik CCTV antara lain terdapat pada selasar, area kerja, dan area parkir. Rumah sakit telah melaksanakan proses pengelolaan B3 yang meliputi inventarisasi B3 serta limbahnya yang meliputi jenis, jumlah, simbol, dan lokasi, pemberian label atau rambu-rambu yang tepat pada B3 serta limbahnya, penanganan, penyimpanan, dan penggunaan B3 serta limbahnya, penggunaan alat pelindung diri APD dan prosedur penggunaan, prosedur bila terjadi tumpahan atau paparan atau pajanan, pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur atau terpapar dan insiden lainnya, pelatihan yang dibutuhkan oleh staf yang menangani B3, dan dokumentasi termasuk izin lisensi atau persyaratan peraturan lainnya.
rumah sakit telah mempunyai sistem proteksi kebakaran berupa APAR, hidran, alarm kebakaran, dan smoke detector yang tersebar di seluruh rumah sakit. Salah satu sistem proteksi kebakaran adalah APAR. Bagian-bagian APAR sebagai berikut. Tata cara penggunaan APAR sebagai berikut. Tarik pin pengaman, arahkan selang ke dasar api, tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR, sapukan secara merata ke kiri dan ke kanan. Apabila terjadi kebakaran, bisa menghubungi pusat Kotret 112. Cara melaporkan Kotret sebagai berikut. Alur penanganan Kotret adalah sebagai berikut. Rumah sakit menetapkan kebijakan dan melakukan pemantauan larangan merokok di seluruh area rumah sakit berdasarkan SK Direktur Nomor 09.BI Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015. Rumah sakit telah menerapkan proses pengelolaan peralatan medik yang digunakan di rumah sakit. Salah satunya berupa kegiatan kalibrasi dengan LPFK Banjarbaru. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan oleh alat tersebut akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Selain itu, peralatan medis dilakukan pemeliharaan yang akan dilakukan secara terjadwal untuk memperpanjang umur peralatan dan mencegah kegagalan. Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi efisien dan efektif yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas. Rumah sakit memastikan listrik tersedia 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu berupa tersedianya sumber listrik cadangan, yaitu genset. Rumah sakit memastikan air bersih harus tersedia selama 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. Untuk menjamin tersedianya cadangan air bersih, rumah sakit melakukan kerjasama dengan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rumah sakit menerapkan proses pengelolaan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah rumah sakitnya. Berikut titik kumpul yang ada di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Parkiran ruang VIP, parkiran poliklinik, depan ruang isolasi atau IGD, samping ruang ICU, samping kiri ruang RPD atau depan ruang genset. Staf diberikan pelatihan tentang evakuasi pasien dan pengunjung dalam penanganan kedaruratan, serta bencana internal dan eksternal. Rumah sakit menerapkan penilaian risiko prakonstruksi atau dikenal dengan PCRA terkait rencana konstruksi, renovasi, dan demolisi. Di antaranya adalah pemeriksaan kualitas udara, pencegahan dan pengendalian infeksi, utilitas, dan kebisingan.
Rumah sakit memastikan bahwa kepatuhan kontraktor dipantau, dilaksanakan, dan didokumentasikan. Demikian paparan dari Pokja MFK. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.